Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mira Azahra kembali menjumpai Anda dalam talk show 4 Pilar Kebangsaan bersama Berlian TV, Suara Wakil Rakyat Jawa Tengah. Pemirsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan 4 pilar kebangsaan yang memang harus terus digelorakan dan diwujudkan dalam rasa cinta tanah air. Hubul waton minal iman sepertinya relate dengan kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, terlebih di lingkungan pondok pesantren. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menumbuhkan cinta tanah air di lingkungan pesantren. Sudah hadir bersama kami Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB. Beliau adalah Bapak Abdul Hamid SPDI. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Mbak Mira. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan baik. Terima kasih dari sekian jadwal Bapak berkenan untuk berbincang di sini. Dan hadir juga ini dari Kasih Pontren, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Bapak Sujud Al-Qudsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Saudara Bu. Dan juga Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pekalongan atau FKPP, Kiai Haji Alif Wasnadi. Assalamualaikum Kiai Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Siap. Baik, ini dari Pondok Pesantren ya? Ya. Baik. Nah, ini saya jadi calon santri ya, boleh ya Pak? Kita akan membahas tentang Pondok Pesantren. Ini bagaimana sih peta Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah dari kacamata Dewan? Seperti apa Pak Hamid? Iya, Pondok Pesantren yang ada di Jawa Tengah sebenarnya di pemerintahan provinsi tidak ada garis linier untuk mengurusi secara langsung. Karena pemerintah provinsi sifatnya supporting. Adapun yang langsung berkaitan dengan pondok pesantren adalah Kementerian Agama. Karena itu merupakan organisasi vertikal, instansi vertikal yang langsung mengurusi tentang kelembagaan tersebut. Sehingga harapannya beberapa data di provinsi sekitar 4.000 sekian yang masuk itu menjadi kewenangan dari Kemenak, supporting di pemerintah provinsi, kita bisa mengembangkan potensi-potensi, memaksimalisasi sarana-prasarana dan kualitas pendidikan. Sehingga provinsi posisinya adalah dukungan dari sisi berbagai mata anggaran, supporting system dan lain sebagainya. Supporting system. Jadi sebaiknya pertanyaan ini saya lempar ya ke Kemenak. Baik, Pak Sujud, silahkan dihabiskan satu segmen ini ya Pak ya. Untuk bercerita tentang pondok pesantren. Kalau di Pekalongan sendiri ini bagaimana situasi pondok pesantren di sini? Ada berapa dan seperti apa kondisinya saat ini? Terima kasih Mbak Mira dan Ketua Komisi D, Komisi E, Pak Abdul Hamid, maupun dari FKPP Pak Kiai Haji Alif. Untuk di Kabupaten Pekalongan adalah salah satu ikon daerah adalah kota santri. Sejalan dengan kota santri ini, jumlah pondok pesantren juga cukup banyak. Sini ada 114 pondok pesantren. Adapun dari 114 itu ada beberapa jenjang pesantren namanya. Ada yang namanya PDF, pendidikan diniyah formal, pondok pesantren pendidikan diniyah formal. Ini salah satu pesantren, hanya ada satu, yaitu di Ponpes Walindo. Dan pesantren PDF ini nanti bagi santri-santri yang sudah menamatkan, ada beberapa jenjang dari ULA, ini setingkat dengan SD, MI, ada yang namanya WUSTO, itu setingkat dengan SLTP, MTS atau SMP, ada yang namanya ULIA, ini setingkat dengan SLTA, Aliyah atau SMK. Itu kalau sudah selesai mereka dengan mengikuti pondok pesantren yang program PDF ini, ijazahnya setara dengan ijazah formal. Iya, dan pondok pesantren tersebut yang mengikuti program PDF ini, pondok pesantrennya dapat BOS, santrinya juga dapat PIP. Yang kedua, dari 114 itu satu PDF. Yang kedua ada yang namanya PKPPS, yaitu Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Di kami ini ada 11 pondok yang berjenis itu. Sama juga nanti keluarannya dari tingkat ULA, WUSTO, dan ULIA
Ini kalau nanti sudah lulus, mereka ijazahnya juga setara dengan pendidikan formal, terakui. Dan di sini juga sama, pondok pesantrennya dapat BOS, siswanya dapat PIP. Dari yang selain PKPPS dan PDF ini, selebihnya adalah pondok pesantren salaf. Yang semuanya dari segi baik PDF, PKPPS maupun salaf ini titik beratnya adalah kitab kuning. Kalau yang salaf murni ini lebih lagi titik beratnya. Sehingga kalau yang tadi jenjang PDF maupun PKPS itu ada beberapa mata pelajaran umum yang harus diikutkan, ada 7 mata pelajaran. Kalau yang salaf murni salaf. Seperti itu. Baik. Kiai Alif, kalau di FKPP sendiri, ini apa saja nih kira-kira dari pondok pesantren ini kegiatan para santri? Boleh dibagikan kepada kami? Ya, terima kasih. Terhormati Pak Hamid dan Pak Sujud. Kita berpesan kegiatan-kegiatan pesantren sudah dikatakan Pak Sujud dengan begitu banyaknya di Pekalongan, 114 pondok. Itu terdiri dari baik yang ada di NU, di Muhammadiyah, Rifaiyah, semua. Jadi saya membawai dari itu, di antara dari Rifaiyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Mereka sudah ada jenjang-jenjang yang dikatakan kaitan dengan PDF, salaf, dan yang asyah yang umum. Kemudian kegiatan pondok pesantren pada umumnya tetap mengacu pada pendidikan kitab kuning, itu yang pokok. Karena di dalam berpesan itu, bisa ada pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren, tapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang namanya Arkanul Ma'ahid. Ada kiai, ada santri, ada asrama, ada masjid musola, dan kitab kuning yang dikaji itu. Itu pasti harus ada itu. Itu namanya pondok. Kalau tidak ada kiainya bukan pesantren namanya. Ada asrama juga. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada pun full, mulai malam, mulai pagi, siang, bahkan sore, bahkan malam. Kalau yang salaf malah sampai tengah malam dia juga. Karena dia fokus pada pendidikan keagamaan, kitab-kitab kuning. Dari mulai pagi sampai jam 12, jam 11. Kalau mungkin yang ada formalnya, paling jam 10 sudah selesai. Itu kegiatannya. Dari subuh, formal, pada duhur, kemudian jam 2 pulang sekolah, sore mulai diniyah, badal maghrib, setengah 10, jam 9 sudah selesai. Itu yang ada sekolah formalnya. Yang salah mungkin sampai tengah malam kegiatannya itu. Baik, sudah bisa kebayang ya pemirsa bagaimana sibuknya para santri ini. Dan Pekalongan adalah kota santri. Nah, ini jumlah santri kira-kira semakin banyak atau tidak ini? Pak Sujud, kalau di Pekalongan ini? Kalau berdasarkan grafik atau data yang ada, ini otomatis mengalami perkembangan. Tadinya peningkatan artinya ya? Peningkatan jumlah. Yang tadinya santri kita ini kurang lebih ada sekitar 14.000 ribu, ada 14.000 ribu kurang lebih. Ini dengan adanya penambahan pondok yang sudah berijab ini ada peningkatan. Ya rata-rata kalau satu pondok, kalau tadi jenisnya PDF, ini tambahannya 250. Karena yang dipersyaratkan untuk bisa mendirikan pendidikan diniyah formal, pondok yang bisa jenjang pendidikan formal tadi, pendidikan diniyah formal itu minimal santrinya harus 250. Itu sehingga penambahan ini kalau kita hitung rata-rata setiap tahunnya ya mungkin kurang lebih 500-an. Baik. Tadi Pak Hamid sudah menyampaikan bahwa di Dewan ini siap untuk mensupport begitu ya, supporting system. Kira-kira apa nih yang perlu disupport oleh Dewan? Mumpung ada Pak Hamid. Terima kasih. Kami dari Kementerian Agama yang membawai pondok pesantren khususnya di Kabupaten Pekalongan. Ini mumpung ada beliaunya, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Hamid ini. Terima kasih. Berdasarkan dengan terbitnya Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, di situ bahwa harapannya ini pesantren karena dianggap dan bukan dianggap ya, memang sebetulnya bahwa pesantren ini pendidikan yang tertua di Indonesia. Karena adanya pesantren ini sebelum Indonesia merdeka sudah ada pesantren, sehingga pendidikan pesantren ini ya dikategorikan pendidikan yang paling tua di negeri kita ini. Harapannya
ya karena kita sudah bersama-sama sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bersama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari terbitnya regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Pesantren ini harapannya pemerintah juga memperhatikan pendidikan di lingkungan pesantren. Di situ salah satu klausulnya disebutkan pemerintah bisa membantu sarana dan prasarana, keuangan atau skill atau bahkan di situ teknologi. Ini harapan tersebut dari undang-undang tersebut, makna undang-undang tersebut ini kami mengharap kepada beliaunya ini dalam budgetingnya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu juga ya dalam budgetingnya ini ya pondok pesantren ini saat sekarang itu kan pondok pesantren diharapkan yang jenis apalagi yang sudah jenis PDF maupun PKPPS itu kalau ujian sudah pakai komputerisasi, sudah tidak pakai manual, sudah digital semuanya. Yeah. Harapan ke depan ini ya dalam artian di era digitalisasi ini pondok pesantren juga sudah tidak kalah. Kita sudah memakai lab juga kalau sudah ketika ujian harapannya kepada Bapak ini dari DPRD ini Provinsi Jawa Tengah ini harapannya dari pondok pesantren ini dianggarkan untuk budgeting, baik sarana maupun prasarananya. Jadi dianggarkan untuk budgeting dari sisi sarana dan prasarananya karena ini sudah digital semua. Jadi yang belum digitalisasi bisa dibantu untuk digitalisasi. Sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah tentunya. Iya, mau sebut angka Pak? Beliaunya ya. Nanti bisik-bisik aja ya angkanya ya pemirsa. Baik, silakan tanggapannya Pak Hamid. Iya. Setiap tahun sebelum ada perda sekalipun di pemerintah provinsi menganggarkan yang paling tetap itu adalah insentif guru madin, TPQ dan pesantren. Itu untuk pendidikan keagamaan di Jawa Tengah. Hampir nilai rata-rata 230 dalam setiap tahun, 230 miliar untuk insentif tersebut. Walaupun ini terbagi di berbagai kabupaten seprovinsi Jawa Tengah, sehingga rata-rata yang dapat itu kira-kira per tahun 1.200.000. Itu kalau dihitung per tahun. Tapi kalau dihitung per bulannya hanya 100.000. Itu merupakan insentif dan harapannya ini memang bisa melebar ke subsidi tingkatan kabupaten. Kabupaten juga membackup, provinsi juga membackup. Jadi minimal nilai tambah dari kesejahteraan guru, ustadz itu bisa termaktub di situ. Karena kita masih prihatin dari situasi dan kondisi bagaimana kadang ustadz-ustadz yang mengajar itu ya nggak ada tingkat kesejahteraan sama sekali karena mereka berbekal ikhlas, kadang seadanya, kadang juga tidak ada apa-apanya, tapi masih melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Itu satu. Yang kedua, di sarana prasarana ini kita tidak mematok budget tertentu atau batas minimal maksimal, tapi melalui Kesra di tahun kemarin beberapa yang sudah disiapkan sekitar 15 miliar sampai 20 miliar itu sudah patokan plotting, baik itu tempat ibadah, baik itu pendidikan keagamaan, itu juga masuk di situ. Selain juga ada pokok pikiran dari Dewan yang rata-rata ya hampir 50 miliar sampai 70 miliar ya, hampir rata-rata kita tiap tahun karena itu kewenangan Kemenak, posisi plafon anggarannya kita adalah hibah ke pemerintah pusat dari provinsi, sehingga itu hampir ya di 400 miliaran itu masuk ke situ dengan berbagai aliran dana dari pokok pikiran, insentif dan berbagai kebutuhan lainnya, kebijakan dari gubernur maupun wakil gubernur gitu. Baik, Pak Hamid. Ya, kayak Arif sudah ada angin segar ya dari Dewan di sini bahwa tadi dianggarkan 230 miliar ini nanti akan diberikan gitu merata dan juga kesejahteraan para pengajar ini juga diperhatikan oleh Dewan. Memang kalau di pesantren sendiri, Pak Hamid, apakah memang banyak yang disebutkan Pak Hamid tadi menyebutkan bahwa banyak ustadz begitu ya kayak Alif yang memang kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Betul. Itu betul tidak sih? Betul sekali. Betul. Beberapa tahun ini kan dibantu dari
provinsi kan tadi kita katakan 1 bulan 100.000 itu belum semuanya loh Pak. Belum semuanya. Belum betul. semuanya. Jadi kadang kita mau mengajukan kembali tidak bisa, mengganti juga ya Mas Ahmed, mengganti saja. Ya. Tanggung jawab pemerintah ada 3 fungsi loh. Ketika undang-undang itu terbit kan, 1 lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga pendidikan terutama kaitan masalah tadi, masalah yang kedua dakwah, yang ketiga masalah perekonomian juga, kemandirian pesantren itu dengan perekonomian itu ditingkatkan, mungkin ada yang berkooperasian dan sebagainya. Atau para santri diajarkan berwirausaha? Betul, itu ada, memang ada, betul. Sebagian pondok ada juga begitu, wirausaha, mengembangkan perkooperasian, minimarket dan sebagainya, atau skill masalah keterampilan menjahit, membuat apa-apa itu memang ada di pondok pesantren. Jadi nantinya para pondok pesantren ini bisa swadaya begitu ya, menghidupkan sendiri dari kita untuk kita. Tadi oleh Pak Sujud juga disinggung tentang digitalisasi. Apakah memang pondok pesantren sekarang sudah bertransformasi? Betul, itu yang kaitan dengan yang PDF ya. Tapi yang salah memang tidak boleh pakai HP. Oh, nggak boleh pakai HP. Ini ada beberapa kategori kan. Yang pondok salaf tidak boleh pakai HP. Itu larangan keras di pondok pesantren, tidak boleh. Selama masih di pondok tidak boleh pakai HP. Ya, di rumah silang tidak ada masalah. Tadi yang kaitan di PDF itu sudah masuk kategori formal berarti ya. Memang harus wajib itu. PDF, Mat Ali itu memang sudah harus pakai itu. Itu sudah ada anggaran tertentu dari pemerintah, dari Kemenak sudah ada, maka harus pakai digitalisasi. Berat pokoknya di pondok itu, Mbak. Berat. Mending mikir-mikir. Kalau Pak Hamid dulu di pondok pesantren juga tidak? Saya pernah di pondok pesantren di daerah Kemiri Subah, pesantren Darussalam. Berapa lama di sana Pak Hamid? Saya di sana 3 tahun. 3 tahun. Banyak sukanya atau dukanya? Pada zaman itu ya pertama kali duka pasti, karena harus berpisah dengan kedua orang tua, harus apa-apa dilakukan sendiri, kemandirian. Kalau zaman dulu masih ada masak, katel dan lain sebagainya itu masih, sehingga berbekal dari rumah itu bawa beras. Apalagi dulu saya berangkatnya juga jalan kaki 6 kilo, 7 kilo kayak begitu. Ya punya pengalaman tersendiri lah. Itu di zaman saya. Kalau di zaman bapak-bapak ini kayaknya lebih sengsara lagi. Lebih sengsara. Lebih prihatin lagi. Ini sengsara membawa nikmat. Ya, Jadi sengsara itu membawa Pak Hamid menjadi wakil rakyat saat ini. Baik, kalau kita bicara ini sesuai tema mau mewujudkan untuk rasa cinta tanah air. Nah, kalau di pondok pesantren sendiri kayak Alif, apakah memang para santri ini diajarkan tentang nasionalisme, bagaimana cinta tanah air, wawasan kebangsaan itu apakah memang diberikan kepada mereka? Kaitan cinta pada tanah, iya, di pondok sudah diajarkan masa itu, bahkan menjadi salah satu roh ma'ahid, roh pesantren bisa hidup. Satu adalah NKRI, itu paling pokok, paling pokok itu. Jadi di nomor awal NKRI itu harga mati. Harga mati. Di pondok itu sudah diajarkan masalah kebangsaan, masalah Indonesia dan sebagainya. Bahkan ketika ada acara apa, merah putih pertama dipasang, yang presiden dipasang, Yalwaton menggema, Pancasila iya. Ketika di pengajian udah mulai lagu Indonesia Raya, Yalwaton, Pancasila udah secara otomatis kan itu. Bahkan sekarang tidak di pondok, di masyarakat pun juga sama. Ketika ada acara pengajian pun sudah mulai ada Pancasila, ada Yalwaton, Indonesia Raya, itu menjadi pokok. Ya, di pondok sudah sejak dulu memang kita gitu, Pak, sudah diajarkan kaitan itu. Bahkan kalau ada di sekolah formal kan mungkin ditanda dengan pakai merah putih, ditempel, ada Garuda, itu juga sama kan, untuk menandakan cinta air kan, simbol-simbol itulah yang mengenalkan pada anak-anak didik kita, yaitu. Ya. Nah, besok ini Hari Pahlawan ya, 10 November. Ini kira-kira apa agendanya di pondok pesantren? Baru kemarin kita mengadakan HSN serentak se-Indonesia kan Pak Sujud? Hanya saya nasional, itu hari kita. Semangat jihad juang kita dalam hari nasional luar biasa sekali. Karena dengan adanya kemerdekaan, adanya jihad 22 Oktober tadi itu, kita ada kemerdekaan. Setiap hari mungkin di 10 November hari pahlawan nanti ya biasa ada doa bersama di pondok-pondok itu mendoakan pahlawan yang dulu
melawan jajah, merdeka, tidak lain jasanya itu banyak sekali. Baik, Pak Sujud, apa yang dilakukan dari Kemenak Kabupaten Pekalongan khususnya untuk meningkatkan atau menumbuhkan cinta tanah air ini? Ya, kita mengadakan beberapa sosialisasi, pembinaan yang menumbuhkan agar pesantren mempunyai jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Antara lain ini kan salah satu yang perlu dikembangkan ini di pesantren tadi disebutkan Pak Alif selaku Ketua FKPP, kan memang di pesantren saat sekarang memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal ya ini sudah hampir sama dengan kegiatan-kegiatan yang sama ya, diawali dengan nyanyi lagu Indonesia Raya dan berbagai hal ini untuk menumbuhkan para santri ini agar mencintai tanah air. Di samping itu, kita pun juga ada mengadakan pembinaan ke pesantren untuk lebih mencintai pada tanah air. Ini sebetulnya kalau pesantren ini dalam rangka cinta tanah air dan nasionalisme ini melebihi. Karena salah satu bukti kita cinta tanah air itu kan antara lain banyak hal sebetulnya, antara lain mencintai produk sendiri. Itu salah satu wujudnya. Iya, salah satu dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan. Nah, ini kita berbicara ekonomi kerakyatan. Jadi para santri ini harus mencintai produk dalam negeri. Iya. Nggak boleh pakai brand luar ya. Ini ya tentunya Gimana Pak Hamid? Setuju ya Pak Hamid? Berat jadi santri pokoknya, nggak usah, biar Kiai Alif aja yang ngapain. Iya. Kalau dari Dewan sendiri, apa arahan dari Pak Hamid supaya pondok pesantren ini menumbuhkan cinta tanah air pada santri-santri? Iya, kalau memang itu menjadi rohul ma'ahid tadi, itu merupakan rohul ma'ahid yang pertama setia pada Undang-Undang Dasar, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Tentunya itu menjadi satu prasyarat ketika menegakkan itu, menjadi satu syarat wajib bagi berdirinya pesantren. Itu berarti kan substansi dari di dalam yang ada di dalam. Kalau bertentangan, mestinya ini ada ketegasan dari Kemenak untuk bagaimana merevisi status izin ataupun nanti menilik kembali bagaimana izin dari proses pelaksanaan tersebut. Ya, khawatir kita kan banyak kadang pesantren-pesantren yang secara instan, kadang berkedok hafid dan lain sebagainya, yang mana ruhul ma'ahidnya kadang tidak dijalankan. Ini PR besar. Artinya kita tidak menutup mata beberapa atas nama pesantren yang kadang tidak disiplin untuk menjalankan ruhul ma'ahid ini. Sehingga dalam ketetapan ruhul ma'ahidnya sudah jelas, tinggal pelaksanaannya kita juga jelas, dan bagaimana nanti provinsi akan memberikan satu insentif, terus stimulus untuk stimulus untuk bantuan-bantuan, itu salah satunya dengan badan hukum yang jelas, ada rekomendasi dari Kemenak juga, sehingga menguatkan kita minimal dalam sisi sikap dan identitas pesantren itu sudah jelas, nasionalismenya sudah tertanam di situ, begitu. Jadi dari pantauan Dewan, ini memang ada pondok-pondok pesantren yang nakal dalam tanda kutip, begitu Pak Hamid? Ada. Pak Sujud, boleh diklarifikasi Pak Sujud? Ya, terima kasih. Memang untuk prasyarat untuk pendirian pondok itu, untuk ijobnya ya, izin memang salah satu 4 pilar kita cantumkan, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya. Itu pernyataan di atas materi. Pada pendiri pondok. Di samping itu mereka juga banyak sekali persyaratan, ada 27 item, termasuk salah satunya mereka harus berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, ini yang dari notaris itu juga harus ada. Dan memang kalau tadi ditemukan ya, karena di lapangan barangkali ya. Ada di lapangan, saya ingin tahu ceritanya bagaimana, tapi seperti tahan dulu ya Pak ya, karena ada yang mau lewat. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show 4 Pilar Kebangsaan Berlian TV, Suara Wakil Rakyat Jawa Tengah dengan tema menumbuhkan cinta tanah air di lingkungan pesantren. Saya tadi sampai ke Pak Sujud, bagaimana pesantren yang nakal di Kabupaten Pekalongan ini, silakan. Ya, terima kasih. Dari awal memang kalau pendirian pesantren itu kita sudah selektif mungkin. Tadi persyaratannya ada 27 item, termasuk pernyataan di atas materai 4 pilar itu sudah juga ada, termasuk berbadan hukum. Kalau memang ada di lapangan yang teridentifikasi ya, atau tercium atau apalah namanya, ada pondok yang nakal yang tidak sesuai dengan mereka pernyataan awal, ya pertama kalau memang itu pelanggarannya tidak begitu berat, itu ya kita peringatkan. Kalau toh nanti ternyata mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin secara norma agama, norma hukum maupun sosial itu memang sudah terlanggar, ya kita cabut izinnya. Harus ditutup? Harus ditutup. Mau tidak mau harus ditutup, karena itu merugikan banyak hal, banyak orang atau masyarakat. Teguran yang disampaikan pada pondok pesantren ini berupa lisan saja atau tertulis? Ya, pertama kalau memang teridentifikasi pelanggarannya hanya kecil, ya mungkin peringatan. Kita datang, kalau tertulis itu ya itu perlu formal, tetapi memang harus mendatangi. Kalau ternyata memang pelanggarannya berat ya memang harus kita tutup. Ya. Dan yang kedua, ini perlu diketahui juga, memang di pondok pesantren ini walaupun tidak banyak, memang ada yang belum berijab. Kalau yang belum berijab bukan tanggung jawab kami, karena kami belum memberikan izin. Nah, kalau yang sudah berijab, izin operasional yang sudah ada, kok dia melanggar dari ketentuan yang ada, ya otomatis kita peringatkan, bahkan kita akan menutupnya. Baik. Kalau yang ranahnya ini yang belum berizin operasional, ini ranahnya dari keamanan, nanti yang akan bertindak, ya seperti itu. Baik, jadi bisa dari keamanan atau hukum, begitu hukum. Yang akan bertindak. Kiai Alif, bagaimana sih untuk mensosialisasikan kepada para kiai yang memiliki pondok pesantren di luar sana, bagaimana untuk membangun pondok pesantren yang sehat begitu? Ya, terima kasih. Tadi dikatakan Pak Sujud kaitan masalah pondok-pondok yang nakal. Itu memang mendirikan ijab itu sulit. Bahkan tadi kan dikatakan perjanjian, disurvei, ada gambar presiden tidak, ada yang merah putih yang enggak, salah satu gitu Mbak. Saya kadang cuma mendampingi di FKPP itu, yang langsung di lapangan, yang paham. Jadi ketika di masyarakat itu kan kita tahu, oh pondok sana-sana, jadi kita lebih info lebih dahulu. Sebelum mungkin dari Kemenak itu oke, kita mendampingi juga, kadang kita di masyarakat lebih ke bawah, tahu pasti keadaan itu, mungkin yang mana yang kurang pas dan sebagainya. Kadang memang ada yang hanya sekedar untuk mendengar saja, kadang memang kurang pas, lah kita pun juga ada laporan-laporan tertentu. Itu menimbulkan kontroversi tidak? Iya jelas, di masyarakat ya. Bagaimana respon masyarakat? Pernah ada kejadian juga sama, dulu waktu mau mendirikan pondok yang notabene mungkin tidak sebam dengan kita, memang pemerintah sulit untuk menolaknya. Yang bisa menolak adalah masyarakat. Demo masyarakat, perontak masyarakat, itu baru dia bisa. Karena pemerintah tinggal iya saja, sudah semuanya. Kalau di masyarakat kampung tidak setuju, tidak setujui, tidak bisa. Karena yang berhak adalah masyarakat yang tahu persis kebenaran itu. Daripada nanti ngaco masyarakat, itu dari masyarakat, lebih baik tidak dilakukan izinnya. Digagalkan pernah ada salah satu itu. Bahkan terindikasi tadi katakan kaitan masa itu juga pernah ada. Mungkin bahasa dulu ketika ada radikal dan sebagainya itu muncul juga nama-nama pondok. Langsung dari atas ke bawah, Mabes Polri untuk kaitan masalah bom dulu ada gitu ya. Itu juga sama, tapi itu masih kategori masih dalam pantauan saja. Belum begitu terlaluan, belum masih pantauan saja. Nah emang dia itu mungkin melakukan hal yang dilakukan agak tutup, tapi masih dalam pantauan saja. Jadi kita dengan pondok-pondok para kiai-kiai itu kita sering mengatakan bagaimana untuk pondok-pondok kita betul-betul sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Jadi sudah pemerintah kita taati semua itu, sebab dalam kategori kiai para ulama-ulama kiai dengan adanya komunikasi di pondok pesantren Pekalongan
yang tergabung dalam mungkin organisasi NU, Muhammadiyah, Rifai dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kita biasa komunikasi sana. Jadi damai-damai saja lah, walaupun beda saja. Tapi tetap siapa dulu ketua SPP-nya ya? Baik, Pak Hamid, ini sepertinya perlu sosialisasi yang lebih masif ini tentang RU pesantren. Boleh Pak Hamid bicara sedikit tentang regulasi ini seperti apa sebenarnya? Kalau di pusat kan prosesnya undang-undang, itu undang-undang 11 di tahun 2019 sebagai 18 di 2019. Di Perda kita Jawa Tengah itu juga sudah menggedok tentang peraturan daerah di 32 tahun di 2023, masih baru-barunya ini. Sehingga kita mengkonfirmasi bagaimana amanat-amanat dari undang-undang yang bisa dilakukan oleh pemerintahan provinsi. Nah, karena masih baru mungkin belum sampai ke akar rumput. Tapi begitu. minimal persiapan untuk ke sana dan bagaimana ranah kebijakan yang sudah ada itu juga bisa dimaktubkan dalam perda tersebut. Sebelum ada perda pun kita masih selalu membantu pesantren, selalu memberikan insentif pada ustadz, ustadzah, kiai dan lain sebagainya yang tercatat secara formal. Namun bagaimana ini nanti bisa memaksimalkan biar pemerintahan provinsi secara keperpihakan itu terlihat di dalam pesantren. Karena pesantren tadi sudah ada yang salaf, ada yang modern, artinya desain dari jenjang pendidikan nasional ini sudah mengakui adanya pesantren. Itu sejak Indonesia merdeka baru 70 tahun loh. Pesantren itu baru bisa dimasukkan dalam skema dasar dari pendidikan nasional, sehingga harapannya ini menjadi satu terobosan bagaimana yang pesantren itu mengutamakan salah satu pendidikan karakter, akhlak, terus cinta tanah air yang memang murni dari nilai sejarah yang dia bangun. Itu ketika hari santri itu kan memang perjuangan para santri, para kiai dalam mempertahankan kemerdekaan. Hasilnya 10 November Hari Pahlawan. Kalau seumpama pada hari itu tidak ada hari santri 22 Oktober, itu bisa dimungkinkan, kecil kemungkinannya ada hari pahlawan nasional. Karena memang ketika nikah masuk ke Indonesia itu resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari yang membakar semangat santri, kiai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir seluruh Indonesia bersatu melawan penjajah. Itu. Ya, resolusi jihad itu selalu menggema ya untuk para santri. Tapi yang bahaya adalah kalau disalahartikan begitu ya Pak Hamid. Kalau kita melihat juga banyak ini paham-paham radikalisme juga muncul di pondok pesantren. Kalau soal radikalisme mungkin saya boleh lempar ke Pak Sujud aja ya Pak Sujud. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang terkait dengan paham-paham terhadap radikal ya, kekerasan dalam Islam ya. Ini sebetulnya ini santri atau kalau ada ya, karena kita ini secara nyata belum ada di Pekalongan yang teridentifikasi radikalisme, yang belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Amin, amin. Ini dalam artian baik dari ustadznya atau santrinya itu salah pemahaman terhadap memahami teks baik Al-Quran maupun hadis tersebut. Karena di dalam pemahaman itu kan seharusnya komprehensif ya, tidak sebagian atau bahkan tidak tekstual saja, kontekstual pun mereka harus pahami. Baik, Kiai Alif, bagaimana moderasi beragama ini diterapkan di pondok-pondok pesantren? Moderasi agama di pesantren, itu sekali bahwa saya hidup di tengah-tengah kaum Cina dan Muslim. Tidak ada masalah, bahkan kadang dia ke kampung juga sama minta tolong ke kampung, kita kadang juga kunjung ke sana. Selagi dia ada di masyarakat bersama-sama, tidak ada masalah. Jadi kita mengajarkan dari itu untuk kebersamaan, saling tolong menolong, sama-sama hidup di masyarakat ya kita harus begitu. Ya kan, bukan kita hanya ego, tidak, tetap kita untuk saling. Tadi kan moderasi beragama, kita saling menghargai satu sama yang lain, kemudian mungkin segala etnis apapun, ya kita saling menghormati dan menghargai. Itu tempat saya juga sama gitu.
di masyarakatnya. Baik, jadi antar umat beragama, Ya, bukan betul. hanya umat muslim Ya, saja. betul. Tapi di luar sana banyak tanggapan masyarakat tentang Islam, apalagi Islam itu selalu menjadi benteng ketika terjadi terorisme, kemudian radikalisme, itu selalu mengatasnamakan Islam dan itu dari pondok pesantren begitu. Kita melihat dari kostumnya saja, banyak santri dan santriwati ini menggunakan kostum yang tidak biasa begitu ya. Ada yang menggunakan cadar, kemudian ada yang celananya naik begitu. Nah, itu gimana sih Kiai Ali? Tergantung dari pengasuhnya. Ya, tergantung dari pengasuhnya. Kalau di Pekalongan aman. Aman. Kalau sudah pakai cadar, pakai Iya. jilbabnya hitam, pakai Iya. pendek juga, Iya. lah itu bertanya-tanya. Caranya di Pekalongan. Tapi aman insya Allah. Aman. Kiai Hamid silakan menambahkan. Iya. Pak Hamid. Ya kalau itu kan ciri fisik saja Ciri ya, fisik, tapi belum tentu juga kalau kita lihat secara langsung mungkin detail bagaimana substansi pembelajaran yang ada di sana. Ya. Saya kira tentang standarisasi dan syarat-syarat yang memang harus dikawal oleh pemerintah ini merupakan pekerjaan berat dari Kemenak. Sehingga supportingnya bagaimana nanti di pemerintahan provinsi juga menyesuaikan dari itu. Kita pun akan memberi kebijakan setelah selesai semua verifikasi oleh Kemenak. Ada izin pendirian, ada badan hukum, ada rekomendasi dari Kemenak sebelum masuk ke tingkatan provinsi. Sehingga ada 3 fungsi dari pemerintah kepada pesantren. Yang pertama adalah fasilitasi, rekognisi, dan juga afirmasi. Ya. Ini 3 fungsi itu sudah dijalankan dengan bagus oleh Kemenak Pekalongan? ya selama ini di Kemenak Pekalongan dengan tidak adanya terindikasi radikalisme, setiap tahun bertambah jumlah santrinya, saya kira ini sudah dijalankan. Good job. Sehingga memaksimalkan dari potensi peranan pemerintah kabupaten, provinsi ini yang menjadi sinergi saja. Karena tantangan kita hari ini bahwa pesantren mau tidak mau harus maju. Dari sisi pembelajaran, dari sisi kualitas, dari sisi kekinian, tapi tetap mempertahankan kekhasan dari pesantren. Kita kuning, adab, pembentukan karakter dan lain sebagainya. Sehingga harapannya kalau santri itu secara profiling dia itu secara attitude itu sangat bagus, tapi dia secara teknologi juga menguasai. Itu tidak kuper kayak begitu. Kalau secara teknologi menguasai, tapi kalau dari pesantren yang salaf tidak boleh menggunakan HP. Ini bagaimana cara menguasai teknologinya, Pak Hamid? Iya. Ini spesifikasi di bidang keilmuannya tertentu terlebih dahulu. Ketika dia masa pematangan di situ, memang fokus terhadap keagamaannya lebih diperdalam terlebih dahulu. Karena itu fondasi dasarnya. Kitab kuning itu mau milih yang tipis sampai yang tebel sampai yang berapa jilid itu banyak sekali. Apalagi pesantren itu merupakan pendidikan karakter yang setiap pembelajaran pengetahuan itu juga dipraktekkan di pesantren itu. Sehingga afeksi, kognisi dan psikomotorik yaitu di pesantren secara lengkap di situ. Kalau ditarik ke modernisasi ya asrama. Tapi pesantren itu merupakan contoh yang klasik, contoh yang sudah lama yang memang ya di Indonesia itu menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan lulusan-lulusan pesantren qualified. Presiden sudah ada, gubernur sudah ada, DPRD provinsi juga ada, banyak sekali. Ya, sudah membuktikan bahwa lulusan pesantren itu pendidikan karakter dan juga akhlak ini diajarkan di pondok pesantren. Kalau dari FKPP sendiri, bagaimana itu diterapkan kepada pondok pesantren yang ada dan meningkatkannya seperti apa? Teknologi. Iya. Di pesantren itu kan ada kesempatan waktu biasanya. Mungkin masih jenjang-jenjang santri yang tidak boleh. Kalau sudah menjadi pengurus atau ketika liburan, dia lebih paham anak-anak itu. Sekarang sudah hebat-hebat otodidak dengan. Jadi tidak ada istilahnya santri gaptek, tidak ada ya? Ada, bisa, semuanya bisa. Untuk pendidikan karakternya bagaimana, Kiai Alif? Ya, berkatanya memang dia mengikuti ada apa yang ada di dalam pengajian kitab-kitab kuning ya. Dalam mungkin taklim muta'alim, adab dan sebagainya. Yang paling utama adalah adab. Ilmu enggak segalanya. Di atas ilmu masih ada lagi masalah adab itu. Jadi ilmu setinggi apapun tidak punya adab ya kurang. Jadi lebih banyak pengamalan di pesantren itu.
akhlak, adab itu paling utama itu utama. Kalau santri sekarang itu nggak punya HP di pesantren, tapi dia punya Instagram. Di rumah ada Instagram, Facebook, Twitter. Jadi Arif ada Instagram juga ya? Ada Saya Instagram, nggak tapi saya bisa, follow ya. Nggak ada. Baik. Jadi harus sosial media sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya untuk para santri. Kiai Alif, tapi banyak juga ini kasus-kasus di pondok pesantren ini. Mohon maaf ya, ini saya hanya melihat fenomena yang ada sekarang bahwa banyak pelecehan seksual, kekerasan seksual juga terjadi di pondok pesantren. Bagaimana menanggapinya? Itu kan sebagian saja lah, ya kan, tidak semuanya kan gitu kan. Ya memang itu kan bisa juga kan pendidikan yang di pesantren itu kan mungkin kurang matang juga. Nah, karena mungkin kalah dengan nafsu biasanya gitu ya. Ajaranya bagus, tidak ada yang mengajarkan tidak bagus, bagus semua ajarannya. Cuma kadang orang itu kan punya masing-masing punya jiwa kan beda-beda kan, karakternya kan beda-beda, ada yang tinggi, ada yang tinggi, sebagainya itu. Jadi memang himbauan dari kita pun saling mengingatkan, apalagi yang punya pondok putri biasanya gitu, lah itu yang bahaya. Kadang kita awas, hati-hati, jaga, jangan sampai ada kejadian yang di luar dugaan itu. Walaupun ada pun, kalau bisa ya selesaikanlah secara intern saja, jangan sampai mungkin pada kasus hukum dan sebagainya, itu malah cita kan tidak bagus kalau gitu kan. Sudah mencuat kayak sudah ada, wah itu repot tuh, nama malah tidak bagus. Jadi kita sudah ada himbauan-himbauan begitulah. Baik, ada himbauan-himbauan supaya tidak terjadi kekerasan seksual di santri. Tapi yang masih terjadi ada di beberapa, tapi kalau di Pekalongan kayaknya nggak ada ya. Yang terjadi itu kasus bullying itu juga selalu ada di pondok pesantren. Seperti apa? Apakah itu juga relate untuk menumbuhkan cita tanah air? Sebetulnya itu nggak bullying, cuma hanya mental saja. Kekuatan mental. Kupas nanti ada yang mau lewat. Baik pemirsa, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, bersama di Talkshow 4 Pilar Kebangsaan Berlian TV, Suara Wakil Rakyat Jawa Tengah dengan tema menumbuhkan cinta tanah air di lingkungan pesantren. Saya sampai di Kiai Alif tadi ya, bagaimana kalau kasus kekerasan seksual itu tidak terjadi di seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tapi bagaimana dengan kasus bullying? Ini sepertinya sudah menjadi hal yang umum yang ada di pondok pesantren, di mana seniornya selalu membuli juniornya. Apakah memang seperti itu? Ya, makasih. Memang banyak yang mencuat gitu ya, kaitan bullying. Tapi ini zaman dulu memang adanya gitu bukan kekerasan ya, gojlokan. Mental. Biar kuat mentalnya. Oh, biar kuat mental. Karena nanti ketika di masyarakat itu kita ketemu juga kan masyarakat yang beda-beda juga. Di pondok berbagai daerah kan ada juga sama, daerah sana luar Jawa dan sebagainya kan macam-macam, karakternya beda-beda. Tidak kuat memang kadang mental di pondok itu, kalau nggak kuat kadang tidak betah. Tapi kalau kuat ya aman, karena berarti kan mentalnya kuat. Kalau sekarang ini jaga kebablasan, ya kan. Dulu memang ngaji pun itu keras, pakai mungkin dan kiainya mungkin disabet, catat dan sebagainya. Tujuannya untuk benar, bukan apa-apa. Jadi gemblengan itu adalah a part of cinta tanah air, begitu Pak Amir? Dalam artian itu ada, tapi dari sisi itu memang ke Pak Kiai Alif adalah ketahanan tadi. Bullying merupakan satu studi konflik yang harus terkontrol. Kiai harus paham, guru harus paham mana batas sampai itu bisa melemahkan dari psikologis. Apalagi yang anak-anak yang sekarang alay-alay, lebay-lebay ini butuh ya maintenance yang berbeda juga, tidak bisa disamakan dengan zamannya beliau-beliau yang lebih prihatin, bukan sengsara, lebih prihatin. Tapi dari kesengsaraan itu kan membawa nikmat, beliau sudah jadi kiai di Kemenak dan lain sebagainya. Sehingga harapannya ada formula baru, tidak langsung di-judge, walaupun secara standarisasi selalu pemerintah ingin menyesuaikan dari standar pendidikan nasional, dari sarana prasarana, di kebersihan kamar mandinya,
ramah anaknya dari sisi bangunan, pembelajaran, fasilitasi dan lain sebagainya, dan juga bagaimana multikulturalismenya, moderasi beragamanya. Ini nilai-nilai yang wajib memang secara tahap itu harus masuk. Walaupun secara khasan itu klasik, kuno, tapi kalau ditarik dari capaian indikator pemerintah untuk menjalankan satu fungsi pendidikan itu sudah banyak sekali. Tinggal sedikit-sedikit penyempurnaan, Walaupun secara kasus by kasus tentang asusila dan lain sebagainya masih, itu pun mesti Kemenak paling akan resah yang pertama, bagaimana memberikan sosialisasi, pendekatan, sama yang radikalismenya. Ada Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Salah satunya di situ banyak kiai-kiai yang masuk berperan aktif untuk bagaimana membuat konsep penanggulangan yang pas di Indonesia begitu. Baik, Pak Hamid. Pak Sujud tadi sudah disinggung ya oleh Pak Hamid bahwa ini Kemenak yang paling galau begitu ya kalau sudah muncul. Nah, ini formula apa yang dilakukan oleh Kemenak supaya tidak muncul hal yang disampaikan Pak Hamid tadi? Terima kasih. Dari Kemenak memang kita selalu menggunakan sebagai acuannya regulasi yang ada. Di samping itu dalam rangka pemantauan yang tidak kita inginkan, entah itu radikalisme, terorisme, bullying dan lain sebagainya tadi, kekerasan, kita memang pengawasan dengan cara bekerja sama. Sudah kita lakukan di sini, kami dari Kementerian Agama, khususnya dari Seksi Pidipundren, dengan mencegah adanya kekerasan fisik maupun seksual maupun bullying itu, kita ngajak bersama-sama dengan pesantren untuk pengawasan yang lebih serius, pengawasan yang ketat lagi. Misalkan ini 30 atau berapa santri harus ada pengawasnya satu ustadz, pengawasan itu. Di samping itu kita sudah mencoba dan menganjurkan kepada pesantren-pesantren untuk memasang CCTV, karena mau tidak mau itu harus sih untuk membuktikan ini betul-betul perlakuan ini dan kejadian ini betul terjadi tidak. Baik, kalau untuk memantik rasa nasionalisme, tadi kan sudah ada jaksa hukum. Nah, kalau nasionalisme ini kira-kira siapa yang tepat untuk masuk pesantren? Kalau untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sebetulnya dengan berbagai pihak, termasuk jaksa polisi itu ya sudah ada rasa otomatis. Iya, kan itu membangun kebersamaan, kerukunan, kedamaian, saling menghargai, tidak saling melukai, itu cinta tanah air dan itu nasionalisme. Jadi semua pihak ya, bukan siapa-siapa, semua pihak. Iya. Saya mau florkan ya ke Kiai Alif. Apakah betul seperti itu, Kiai? CCTV sudah mulai terpasang di pondok pesantren, jadi banyak yang bisa memantau. Kemudian jaksa dan polisi sudah masuk pesantren seperti apa? Betul. Adanya polisi jaksa, sosialisasi, kaitan pelanggaran tidak boleh kalau begini, tidak boleh. Bagaimana respon para santri? Ya lebih hati-hati ya. Kita undang pengasuhnya, pengurusnya. Ini sudah dilakukan oleh Kemenak sudah. Beberapa kali sudah. Bahkan datang ke pondok pun juga iya, tanya-tanya saja. Bukan berarti ada kasus loh, bukan berarti kok bermasalah, tidak, cuma hanya mengetahui saja. Itu lebih hati-hati itu saja. Tidak ada kasus sehingga santri khususnya pengasuh itu lebih hati-hati jangan sampai terjadi kaitan masa pelanggaran. Kalau mungkin dalam pondok ada masalah ya sudah selesai. Tapi memang kadang ya orang tua kadang beda lagi. Mungkin kalau nggak terima kadang coba bisa mengadu ke kepolisian. Tapi itu masih bisa diatasi kan itulah. Menambah Mbak Mila. Bahkan kami dari Kementerian Agama sudah ada membuat surat edaran ke lembaga keagamaan. Tidak hanya pesantren, lembaga keagamaan itu tadi dikatakan Pak Hamid itu ya TPQ itu juga sama. Terus MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pesantren. Kami dari Kementerian Agama sudah memberikan edaran untuk lembaga keagamaan tersebut, MDT, LPQ sama pesantren untuk memasang banner atau spanduk. Stop bullying, stop kekerasan. Sudah kita. Sudah ya. Ya walaupun ada yang sudah pasang, ada yang belum. Ya, sudah berapa banyak yang sudah pasang kayak Arif? Di lapangan. Ya sudah lah gitu. Sudah ya. Berapa persen yang sudah pasang? Ya, paling hanya ya masih sedikit lah, Masih semuanya, sedikit, ya. Bertahap gitu ya, bertahap. Tergantung mungkin dari masing-masing pondoknya kan gitu. Ya.
Bannernya tadi stop kekerasan, Ya, stop bullying. betul. Ya, mungkin tambahkan lagi tingkatkan nasionalisme. Siap, oke. Baik. Biar agak takut gitu. Biar Hati-hatian gitu kan. Terutama pengasuhnya saya. Ya, Kiai Alif, memang mengelola pondok pesantren itu bukan hal yang mudah. PR terberatnya apa? Aduan orang tua. Kadang kita itu mungkin sepihak ya. Jadi kadang ada tuan pondok, kadang orang tua tidak menerima. Anak laporannya pada orang tua sepihak saja. Orang tua nggak klarifikasi ke pondok, langsung menyerahkan pada pondoknya. Ini yang masalah. Karena kita sudah aturan sudah bagus dan sebagainya. Hanya sepele. Kadang orang tua tidak menerima, langsung ke pondok, mungkin maki-maki pada pengurus, anak dibawa pulang. Lah ini karena sepihak saja. Maka harus ada komunikasi antar pondok dan wali santri. Ini biar klek kan gitu kan, biar tidak salah paham. Jadi ada komunikasi sampai segitunya. Sehingga ada komunikasi wali santri dan pondok dan pengurus, jadi teratasi masalahnya itu. Ya. Baik, tadi Pak Hamid kita sudah mendengar bagaimana Kiai Alif menyatakan bahwa PR terberat adalah aduan orang tua. Kira-kira ada solusi tidak dari Dewan? Pak Hamid? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada solusi. Tidak ada solusi. Artinya itu memang Jadi ya, problematika yang ada di lembaga pendidikan pesantren. sebuah keniscayaan begitu ya. Keniscayaan. Karena pondok itu mau tidak mau adalah sentralnya kiai. Kiai pun nggak ngomong usah tentang nasionalisme, tentang Pancasila, NKRI. Kalau kiainya mengikuti upacara, disiplin, menjaga kebersihan, terus taat peraturannya apa yang ada di pesantren, itu sudah terlihat oleh santri bahwa kiai saya itu nasionalisme gitu. Itu karena lebih banyak uswah di sana. Ya plat itu penting lah, bullying dan lain sebagainya. Tapi ketika ada yang melakukan bullying satu kali saja, contoh dari kiai untuk menangani anak-anak yang semena-mena dengan juniornya, itu menjadi contoh bagaimana mereka terngiang kalau melakukan ini pasti akan dibinikan oleh kiai dan lain sebagainya. Ya, sehingga uswah itu menjadi satu hal yang dominan, sehingga faktor kiai adalah sentral begitu di pondok pesantren. Adapun kasus-kasus yang ada itu, kalau menurut saya di pandangan pemerintah harapannya dikaji lebih dalam. Artinya kalau ada kasus kiainya yang melakukan kekerasan seksual, ini bukan ditutup lembaganya, karena lembaga dari sisi kebutuhan masyarakat itu masih bisa dijalankan dan itu baik, tapi dievaluasi bagaimana profiling kiai ini dan bagaimana manajemen pendidikannya itu masih bisa dijalankan apa tidak. Ketika masih bisa, harus jalankan, kiainya yang ditindak. Baik, begitu, bukan tidak lembaganya serta-merta yang ditutup. Iya. Jadi kalau jari kita terluka, bukan jarinya yang dipotong, tapi betul. diobati lukanya, begitu ya. Setuju. Baik, Kiai Alif, tidak ada solusi untuk pengaduan orang tua. Jadi, Betul, karena gini, karena orang mondok itu kadang kan bukan karena dia itu butuh ilmunya, karena dia tuh di rumah nggak mau ngurus anaknya. Jadi nggak semata-mata. Bagian Dinamika gitu. ya, Iya, dinamikanya gitu. Baik. Kalau dia betul ilmu kan Ini tidak begitu. adalah salah satu ada. ini tidak terasa Bapak-Bapak, kita harus berpisah. Silakan untuk memberikan closing statement, juga pesan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya Pekalongan. Silakan Kiai Alif. Apa ini? Pesan untuk para pengelola pondok pesantren. Saya harapkan untuk para pengasuh pondok pesantren, para pengurus, untuk lebih hati-hati pada zaman-zaman yang akan datang ini. Dijaga kebersamaan dan juga santri, sehingga jangan sampai ada kasus-kasus, ada masalah-masalah, saling berkomunikasi dengan wali santri dan pengurus, dan juga para santri pun harus betul-betul dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Alif. Pak Sujud, pesan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ini kami yang membawahi pondok pesantren khususnya di Kabupaten Pekalongan. Hanya kami berpesan pada teman-teman, para Pak Kiai, pengelola pondok pesantren, taatilah regulasi aturan yang ada. Sehingga kalau kita, insya Allah negara Indonesia adalah negara hukum, kalau kita mentaati regulasi yang ada, pasti ada di balik itu ada kemaslahatannya. Di samping itu juga mari kita bangun bersama-sama untuk menumbuhkan pendidikan keagamaan ini. Salah satu pondok pilarnya adalah untuk membangun agar manusia itu beriman
pada Allah SWT dan menyemai akhlak yang mulia. Ini penting sekali bagi kita sebagai generasi bangsa. Tadi di samping berilmu juga harus berakhlak. Berilmu juga berakhlak. Terima kasih Pak Sujud. Pak Hamid, terakhir closing statement juga pesan untuk masyarakat Jawa Tengah. Iya. Pondok pesantren ini merupakan elemen yang penting, saya kira. Penting dalam sisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang teruji, yang bisa dipertanggungjawabkan di tingkatan masyarakat, karena banyak melahirkan tokoh masyarakat, pengayom, dan juga bagaimana mereka menuntun masyarakat dari sisi keagamaan, sosial, ya salah satunya pondok pesantren. Sehingga ini merupakan aset bangsa yang berharga. Sehingga dalam kapasitas itu, pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat sebisa mungkin bisa memberikan rekognisi dan fasilitasi yang mana dibutuhkan dari pesantren ini akan sangat bermanfaat sekali, sehingga modernisasi dari pengembangan tingkatan sosial masyarakat, saya kira dari pesantren ini juga. Kalau sekolah ini sudah otomatis modern, tapi dari karakter yang kuat, modernisasi ini akan lebih mencapai hal yang bisa maksimal, yang mereka maju tapi akarnya kuat. Sehingga jangan sampai lepas bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, pesantren, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya ini dalam satu kesatuan untuk membangun moderasi tadi, untuk membangun nasionalisme tadi, untuk membangun cita-cita baik bersama di lingkungan masyarakat kita. Baik, Pak Hamid, terima kasih. Bersinergi untuk membangun moderasi bangsa, moderasi beragama, kemudian meningkatkan nasionalisme. Terima kasih Bapak-Bapak, dan untuk Anda pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan di pesantren ini lahir aset bangsa yang sangat berharga. Tugas kita untuk menjaga bersama. Demikian saya Mira Azhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.